wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu as-sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf fi kitabihi at-taqriratu as-sadidatu hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Siapa baca? Putri kah putra? Baca Putri. Halaman 22. Ayo segera baca. Kelima, beberapa keistimewaan mazhab Asy-Syafi'i. Kelima dari apa ya? Nah, kelima dari mana? Yang pendahuluan tentang mazhab Syafi'i. Halaman 12 itu kan ada tuh. Pendahuluan tentang mazhab Syafi'i. Pertama, pendiri mazhab. Yang kedua, para imam mazhab Imam Syafi'i. Yang ketiga, ringkasan sejarah mazhab Syafi'i. Yang keempat, kitab-kitab penting mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima, keistimewaan mazhab Imam Syafi'i. Lanjut dibaca. Mazhab kita, mazhab Syafi'i memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki mazhab-mazhab lain, dan akan saya sebutkan sebagian di antaranya. Mazhab Syafi'i ini paling banyak penganutnya adalah di Asia Tenggara. Indonesia, ya, di daerah Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, apalagi Brunei. Brunei 100% mazhab Syafi'i. Ya, Brunei, Thailand Fatani, terutama itu, itu hampir rata-rata kita semuanya bermadzhab Imam Syafi'i. Di Tarim, di Yaman itu ada 3 mazhab yang besar. Ya, pertama Syafi'i, yang kedua Salafi atau Wahabi, yang ketiga Syiah. Nah, yang ketiga Syiah. Nah, sedangkan mazhab Hanafi itu banyak daerah India. Daerah India, Pakistan, India yang lagi perang ini, tapi sudah gencatan senjata. Ya. Nah, itu banyak daerah mazhab Hanafi. Maliki banyak daerah Maroko, itu Maliki itu ya, Maroko, Maghribi. Nah, kalau Saudi Imam Ahmad bin Hambal, Saudi, Syria itu banyak mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Wahabi itu asalnya mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, Hambali asalnya, cuman dirubah-rubah akhirnya menjadi Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab namanya. Nah, sedangkan apa lagi? Di Mesir itu banyak Syafi'i. Karena Imam Syafi'i meninggalnya di Mesir. Ya ala kulli hal, ya. Dulu konon katanya sebelum ada kerajaan Saudi, konon dulu di Mekah itu imam masjidnya itu berganti-ganti madhab, artinya terkadang diimami oleh Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, terkadang diimami oleh Hambali, terkadang diimami oleh Maliki, terkadang diimami oleh Hanafi. Nah, itu macam-macam. Kalau kita ke Mekah itu salat gitu ya di Masjidil Haram, nanti kita akan ngelihat bermacam-macam model orang sholat. Sama sholatnya, ada ruku, sujud, i'tidal. Tapi ketika sholat itu meletakkan yang sunnah nih ya, permasalahan yang sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib rukun seperti ruku, sujud, i'tidal itu sama semuanya. Tapi ketika yang sunnah-sunnahnya itu berbeda-beda. Nah, arti beda-beda. Makanya kalau kita ngelihat paham, biarkan saja.
Ada yang sholatnya begini, asyhadu an la ilaha illallah, begini modelnya. James Bond, dung dung dung, nembak koboi. Nah, ini Maliki ini. Ada yang goyang-goyang, ngang, biarin saja. Nah, ada yang begini, ada yang rata begitu. Semuanya sama, ya, semuanya sama. Kalau kita tahu dalil-dalilnya, kita tidak akan protes. Biarkan saja dia salat. Yang penting salat rakaatnya tetap sama, zuhur, asar, isya 4, maghrib 3, subuh 2 sama. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk di antara dua sujud, sama semuanya. Pas saja. Cuman yang sunnah-sunnahnya ini yang berbeda. Nah, begitulah di dalam fikih. Fikih itu ada usul, ada furu'. Usul itu adalah yang sudah menjadi kesepakatan. Usul. Bahasa kitanya itu akarnya, tiangnya, akar batangnya itu namanya usul. Nah, kemudian furu' itu cabang. Ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Nah, kalau usul itu nggak boleh beda pendapat. Kalau usul di fikih ini nggak boleh beda pendapat. Bagaimana usul? Usul itu umpama sholat 5 waktu. Itu sepakat sudah para ulama. Zuhur, asar, isya 4, maghrib 3, subuh 2. Itu usul. Nggak boleh beda pendapat. Kalau ada yang mengatakan sholat 5 waktu cuman ada 3, sudah keluar daripada mazhab. Itu bisa menyimpang, sesat, atau bisa dikatakan bisa jadi murtad orangnya karena mengingkari yang usul di dalam fikih. Puasa Ramadan itu usul, 1 bulan Ramadan itu usul, sepakat para ulama, ya, 29 atau 30 hari. Kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan itu cuman 15 hari yang wajib, nah itu berarti sudah menyimpang daripada usul. Usul itu apa tadi ya? Asalnya, akar atau batang. Nah, tapi kalau furu' cabangnya ini bisa beda pendapat. Bisa beda pendapat. Bagaimana furu' itu cabang? Seperti kunut. Kita Syafi'i berkunut. Di tempat lain tidak berkunut. Mazhab lain tidak berkunut. Kita baca bismillah. Mazhab lain tidak baca bismillah. Tidak bernyaring umpama. Itu tidak apa-apa. Paham nggak? Itu furu' namanya. Nah, itu ya. Jadi ada usul, ada furu'. Baik, kita lihat keistimewaan mazhab Syafi'i. Baca. 1. Pendiri mazhab Syafi'i sangat memperhatikan dalil, baik Al-Quran, hadis, dan asar sahabat. Al-Quran, hadis, dan asar. Asar ini bahasa kitanya peninggalan para sahabat. Ya, baik ucapan, perbuatan daripada sahabat, apa yang dilakukan oleh sahabat. Karena kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, maka dilihat di asar sahabat, peninggalan sahabat. Nah, ketika sahabat sudah bersepakat, maka disitulah Imam Syafi'i mengambil dalil. Seperti contohnya umpama sholat taraweh. Tidak tahu pasti berapa jumlah tarawehnya Nabi. Jumlah sholat tarawehnya Nabi itu berapa rakaat, tidak ada yang tahu. Nah, walaupun di hadis katanya, kata Siti Aisyah, Nabi itu selalu sholat 11 rakaat di luar atau di dalam Ramadan. Di luar atau di dalam Ramadan. Itu bukan taraweh, tapi itu adalah witir. Makanya bagi Nabi sholat witir wajib. Bagi kita hukumnya sunnah muakkad. Paham kira-kira? Nah, tetapi Nabi di bulan Ramadan melaksanakan sholat malam. Nabi melaksanakan sholat di tengah malam. Pertama Nabi sholat sendiri, besok Nabi keluar lagi sholat tengah malam. Sahabat nunggu di masjid. Tiba-tiba para sahabat ngikut sholatnya Nabi, sholat di tengah malam. Malam selanjutnya Nabi sholat lagi. Ternyata lebih banyak manusianya, makin banyak. Malam berikutnya Nabi nggak hadir.
Dan setelahnya Nabi nggak lagi. Para sahabat bingung, kenapa Rasul nggak keluar untuk mimpin salat kita berjamaah di malam bulan Ramadan. Maka kemudian Nabi mengatakan, aku bukannya nggak mau, aku khawatir kalau seandainya kita salat tiap malam di bulan Ramadan, akhirnya nanti Allah mewajibkan kepada kita. Kita ini pemalas, disuruh wajib nanti bakalan berdosa kalau kita tidak salat. Nah, itu salatnya Nabi adalah di tengah malam. Tengah malam. Di zaman Sayyidina Abu Bakar setelah sepeninggal Rasul diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun. Aman-aman saja. Setelah di zaman Sayyidina Abu Bakar meninggal diganti lagi oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifah kurang lebih adalah 10 tahun. Nah, disitulah Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat di malam bulan Ramadan untuk sholat taraweh di awal malam. Di awal malam, maksud di awal malam itu setelah sholat isya langsung sholat taraweh seperti yang kita lakukan. Seperti kita lakukan, jumlahnya 20 rakaat, witirnya 11 rakaat. Pada saat itu sahabat nggak ada yang mengingkarinya. Seluruh sahabat, ribuan sahabat pada saat itu melaksanakan sholat bersama-sama. Tidak ada satupun yang mengingkari tentang rakaatnya, tentang caranya, semuanya tidak ada yang mengingkari. Makanya Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhih, sebaik-baik, sepaling enaknya nikmat daripada bid'ah adalah bid'ah ini. Bid'ah ini. Bid'ah itu apa? Yang tidak ada di zaman Nabi. Maksudnya kata ulama, bukan jumlah rakaatnya yang bid'ah, tapi cara waktu pelaksanaannya. Kalau Nabi melaksanakannya di tengah malam. Di tengah malam. Coba potongan kita ini salat tarawih jam 2 malam. Kira-kira mampu nggak? Nggak mampu. Ikram nggak mampu. Jokowi nggak mampu. Tertidur semuanya. Tapi yang kata ulama ni'matul bid'ah hadis, nikmat bid'ah itu ini bukan jumlah rakaatnya, karena tidak ada tahu yang pasti berapa jumlah rakaat Nabi salat tarawih di bulan Ramadan. Tetapi yang dimaksud bid'ah ini yang paling nikmat adalah waktunya. Yang tadinya tengah malam diganti oleh Sayyidina Umar di awal malam. Untuk apa? Untuk mempermudah orang melaksanakan salat tarawih. Nah, tidak ada satupun sahabat yang mengingkari itu. Kalau seandainya ada yang mengingkari, pasti semuanya akan protes. Tapi tidak ada satupun. Makanya diambillah oleh Imam Syafi'i menjadi dalil bahwa salat tarawih itu 20 rakaat dikerjakan di awal malam, yakni setelah salat Isya. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Al-Quran, hadis, atau asar sahabat. Asar apa tadi? Peninggalan para sahabat. Lanjut. Oleh sebab itu beliau berdoa kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, di mana Imam Malik bin Anas Al-Asbahi ini ada di kota Madinah, yang pernah kita bicara, yang pernah kita bahas, ya kan ya? Imam Malik ini ahli dalam hadis. Makanya Imam Malik punya kitab namanya kitab Muwatta yang kita bahas kemarin. Imam Syafi'i datang. Siapa itu? Syafi'i. Mau apa dia ke sini? Mau belajar. Suruh hafal dulu kitab Muwattaku. Hafal Imam Syafi'i. Umur berapa kemarin Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta? 9 tahun. Kitab, kalau Al-Quran berapa tahun umurnya? 7 tahun. Ikram berapa umurnya? 20 tahun. Berapa? 25. Oh, 12. Hafal apa sudah? Hafal apa yang hafal? Nah, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran, 9 tahun kitab Muwatta. Hafal semuanya. Nah, itu. Belajar kepada Imam Malik. Lanjut. Seorang imam di Madinah dan berguru pada beliau Imam Syafi'i
imam hadis yaitu Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Imam Malik bin Anas al-Asbahi ini tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Sampai sekarang maksudnya beliau berkubur di kota Madinah, di Baqi'. Imam Malik itu ada kuburannya di Baqi'. Nah, setelah belajar kepada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang dikenal dengan mazhab Hambali. Berguru nih. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Berbeda pendapat antara guru dengan murid. Ahmad bin Hanbal berbeda dengan Syafi'i, Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, tapi tidak ada satupun antara guru dengan murid saling salah menyalahkan. Tidak. Kenapa? Karena mereka memahami tentang usul dan furuknya di dalam fikih. Nggak ada berbeda. Kalau woi, Syafi'i kata Imam Malik, kamu ini muridku, kenapa kau berbeda dengan aku? Kualat kamu jadi murid. Enggak begitu. Kenapa? Karena Imam Malik sudah memahami. Imam Syafi'i ini memang orang mujtahid, orang yang memang ahli dalam beristihad. Istinbat hukum, paham semuanya. Maka Imam Malik pun memuji Imam Syafi'i. Imam Ahmad begitu juga bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memuji kepada muridnya. Diperhatikan ya, kalau murid memuji guru itu wajar. Kalau murid itu memuji guru wajar. Kalau ada murid tidak memuji guru malah membenci guru, kualat ke murid. Nah, itu. Kalau murid itu ada disebutkan dalam perkataan siapa Imam Syafi'i atau siapa itu. Apabila tuh murid menjelekkan guru, apalagi dia sudah tidak lagi suka dengan gurunya, maka Allah akan ibtalahu bi thalathi khisal. Allah akan memberikan bala kepadanya itu 3 perkara. Pertama apa itu? Dia nasiya ma hafizah, lupa apa yang dia pelajari. Jadi kalau sudah berani dengan guru, menghina guru, semua pelajaran yang dia dapat lupa. Yang kedua itu apalagi itu, wakalla lisannya ini jadi keluh, tidak bisa lagi berkata-kata karena sudah lupa. Dia punya ilmu, ditarik Allah narik dia punya ilmu, maka lisannya ini tidak lagi bisa bermanfaat karena dia lupa baca. Tidak bisa sudah. Karena kenapa? Suka menghina guru. Yang ketiga bisa mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah. Ngeri kalau berani dengan guru. Tapi guru yang mana dulu? Jangan guru kayak si Walid. Tahu Walid enggak? Jangan. Itu mah bukan guru itu. La ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal itu mempunyai kelebihan. Beliau menghafal hadis sebanyak 1 juta hadis. Imam Ahmad yang sahih, yang dhaif, semuanya hafal. Berapa? 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal wali min auliya Allah. Waktu beliau meninggal dunia, Imam Ahmad ini meninggal dunia, setelah dimandikan, dikafani, disalatkan, diusung jenazahnya, mau dikuburkan. Lewatlah orang-orang ini, para pelayat mengusung jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal, lewat di perkampungan orang Yahudi. Perkampungan orang Yahudi. Orang Yahudi tanya, komplek Yahudi, siapa itu yang meninggal? Kok banyak banget orang yang mengantarkan ke kuburnya? Kata orang-orang yang ikut ke kubur itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal? Iya. Dilihat sama orang-orang Yahudi, pada saat itu ribuan orang Yahudi masuk Islam. Ribuan orang Yahudi masuk Islam. Cuman gara-gara melihat jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal diusung oleh pelayatnya. Itulah kalau orang jadi wali.
Jangankan hidupnya, matinya saja bermanfaat bagi orang yang hidup. Itu wali kekasih Allah. Wali itu bukan bisa terbang, bukan bisa jalan di atas air, bukan bisa jalan di atas dinding. Jangan kamu salah kaprah, itu wali katanya bisa terbang. Oh, belum tentu. Kalau wali tandanya bisa terbang, tuh burung pipit bisa terbang, lalat terbang, apalagi nyamuk terbang. Apakah burung, lalat, nyamuk itu wali? Enggak. Kalau tandanya wali itu bisa jalan di atas air, nah kodok bisa jalan di atas air. Nah, ular anaconda, ular air bisa jalan di atas air, bisa nyelam lagi. Buaya bisa jalan di atas air juga. Kalau di laut, kalau di air namanya buaya, kalau di atas namanya paaya. Bisa jalan di atas air, tapi namanya bukan wali. Kalau wali tandanya bisa jalan di atas dinding, cicak wali, Spiderman wali, kupu-kupu wali. Masih ada kupu-kupu betul. Banyak tamu nanti datang, insya Allah. Tamu yang baik, jangan tamu yang jelek. Ya, tandanya wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tanda seorang wali itu nggak ada takut, nggak ada sedih. Kenapa? Karena dia bisa mengembalikan kepada Allah. Qadha dan qadar semuanya Allah yang punya. Takdir baik, takdir buruk itu Allah yang punya, yang menentukan Allah. Kalau sudah Allah yang punya, ngapain protes? Nikmatin aja hidup itu. Nikmati. Nggak punya uang, asalkan punya duit, alhamdulillah. Nggak makan nasi, asal makan lontong, alhamdulillah. Ya, sama aja kan? Nah, artinya syukuri, ya. Orang wali itu nggak ada takut dengan apapun juga. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah. Jadi nggak pernah bertengkar antara guru dengan murid. Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Imam Malik, nggak pernah. Pernah Imam Malik dengan Imam Syafi'i duduk berdua nih, antara guru dengan murid. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, rezeki itu sudah takdir dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah menakdirkan rezekinya seseorang, walaupun tanpa dicari, dia akan datang kepada orang tersebut. Rezeki itu akan datang kepada orang tersebut. Imam Syafi'i berbeda pendapat. Tidak bisa lah guru, rezeki itu mesti dicari. Dicari. Nggak salah, dua-duanya benar. Imam Malik berpatokan dengan hakikat, Imam Syafi'i berpatokan dengan syariat. Dua-duanya benar. Ya sudah, sambil mereka begitu sudah, tidak ada menyalahkan. Imam Malik mengatakan apa tadi? Kalau rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk seseorang, walaupun dia tidak cari, rezeki itu pasti datang kepada dia. Tapi kalau Imam Syafi'i bilang, tidak bisa guru, rezeki itu mesti dicari, dijemput. Kalau nggak dicari, nggak dijemput, nggak bakalan datang. Kamu gini nah, duduk ini, ya Allah minta uang 1 juta, ya Allah minta uang 1 juta. Duduk aja seharian kamu hari ini. Kira-kira dapat nggak uang? Nggak bakalan dapat. Nah, nggak bakalan dapat. Kalau mau dapat, kerja. Ya Allah, saya kepingin gaji 5 juta 1 bulan, ya Allah berikan saya uang gaji 1 juta. Duduk aja di rumah, tidur aja. Sampai mati nggak dapat duit 5 juta. Mesti kerja. Tengku mau kerja apa Tengku? Mau kerja Buya setelah lulus. Nggak mau jadi kiai, nanti aja. Kalau sudah tahu duit itu nggak bisa jadi kiai sudah nanti.
Mau jadi apa Gus? Mau jadi operator Buya. Nah, selesai sudah. Kalau sudah tahu duit nggak jadi kiai sudah. Mau jadi apa Daus? Mau jadi mekanik Abuya. Ya, udah jadi kiai kalau sudah tahu mekanik. Nah, kenapa? Supaya bisa dapat duit. Nah, dapat duit. Itu kira-kira dapat nggak kalau orang ya Allah minta uang 5 juta setiap bulan? Nggak bakalan kalau nggak dicari. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ya tadi uang itu rezeki itu mesti dicari. Kata Imam Malik tidak. Kalau memang takdirnya dapat ya dapat. Ya sudah, berbeda pendapat tapi saling menghargai. Kenapa? Karena Imam Syafi'i memandang dengan syariat. Imam Malik berpandang dengan hakikat. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi yang paling mantap kalau digabungkan keduanya, syariat dan hakikat. Setelah itu Imam Syafi'i izin pergi dulu sebentar. Ingin pergi. Izin guru. Mau pergi, ya silakan. Jalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngelihat ada orang lagi panen kurma. Imam Syafi'i bilang sama pemilik kebun kurma, Pak, ya ada Imam Syafi'i. Kan malu kalau minta kan? Boleh nggak saya ikut kerja ini ngumpulin kurma? Nanti saya dikasih gaji kurma itu. Oh boleh. Untukmu apa yang tidak boleh? Maka Imam Syafi'i itu pun ikut kerja ngumpulin kurma, panen kurma. Sudah dapat selesai kerjaannya, kata tuan yang kebun ini, ya Imam Syafi'i ini kurma. Ini gajimu, ini upahmu dan ini tambahan semuanya. Dalam hatinya Imam Syafi'i, nah benar kan? Rezeki itu mesti dicari. Kalau mau makan kurma ya kerja, dapat kurma. Coba aku tadi nggak kerja, mana dapat kurma? Perasaan Imam Syafi'i bawa kurma tadi. Dia kepingin nunjukkan kepada gurunya Imam Malik bahwa pendapat dia benar. Tak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manil bab. Siapa yang di pintu? Imam Syafi'i ya guru. Masuk Syafi'i, masuk. Duduk sini. Apa kabarnya? Baik guru. Sambil nyodorkan kurma. Nah guru, pendapat saya benar. Saya tidak bakalan dapat kurma kecuali saya bekerja. Saya tadi kerja, dapat beberapa jam kerja, dapat kurma. Berarti rezeki itu masih dicari. Oh ya sudah. Ini guru silakan cicipin. Imam Malik mencicipin kurma tadi beberapa buah. Kata Imam Malik, ya Syafi'i, tadi malam aku ini berpikir kepingin makan kurma. Ternyata tanpa aku cari engkau datang bawa kurma ini. Paham nggak? Padahal tadi malam aku lagi mikirin kepingin makan kurma. Nah ternyata engkau datang membawa kurma kepadaku, memberikan hadiah kepadaku kurma. Masya Allah. Artinya pendapatku juga benar. Tanpa aku cari kurma datang sendiri. Akhirnya apa? Mereka pun tertawa. Ya guru, kita pendapatnya dua-duanya benar. Ya benar, ya tetap saja Imam Malik yang lebih hebat. Kenapa? Karena gurunya Imam Syafi'i. Paham gitu nggak? Itu boleh beda pendapat. Lanjut. Dan diikuti oleh pemuka-pemuka mazhab, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi tokoh di kalangan pakar hadis seperti Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rawahul Baihaqi, tahu kan? Rawahul Baihaqi itu mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, itu Imam mazhab Syafi'i. Lanjut. Di dalam menjalankan mazhab mereka sangat memperhatikan hadis. Bahkan dilihat dari jumlahnya, karena hadis dari mazhab Syafi'i hampir separuh dari seluruh jumlah ahli hadis umat Islam. Nah, itu seluruh pakar, separuh pakar hadis di dunia ini.
baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup dari dulu sampai sekarang, separohnya itu mazhab Syafi'i. Separohnya itu mazhab Syafi'i. Bukhari, Muslim semua bermadzhab Syafi'i itu. Hebat nggak mazhab Syafi'i? Hebat. Separuh ilmu hadis, ulama hadis itu semuanya bermadzhab Syafi'i. Lanjut. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. 2. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sangat memperhatikan berbagai macam bentuk kias dan formasi pengalian hukum yang telah diberlakukan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Imam Syafi'i adalah orang pertama